ngobrol tapi seperti teman tapi masih ada batasannya. Oke, pas evaluasi mentoring itu gimana mereka nurutnya kira-kira? Menurut soalnya kan kita memakai pendekatan secara hati ke hati ya. Apa? Hati ke hati. Hati ke hati. Jadi memang mereka artinya ini kalau yang saya bisa tangkap adalah semua anak-anak itu dekat dengan kalian. Iya. Tapi bagaimana cara membangun keakraban tapi tidak melewati batas. Intinya gitu ya kurang lebih ya. Sehingga nyaman dapet gitu kan, terus sosok abang juga dapet dan sosok teman juga bisa mereka dapatkan. Kalau soal itu sih paling kalau untuk kelas 7 ya. Iya. Masih ke adab dan bahasa dulu. Adab dan bahasa. Saya sendiri lebih fokusin ke bahasanya dulu agar lebih sopan gitu. Oke, iya. Karena beban kita memang di 2 bulan pertama kan anak-anak kan nggak boleh pulang. Iya. Di sana memang kita lagi ngembleng adab-adabnya mereka kayak gitu. Apalagi kan kelas 7 yang baru lulus SD. Jadi terbiasa di lingkungan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Ruang BK Bicara Kebaikan. Tentunya balik lagi bersama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada 2 orang di sebelah kiri dan 2 orang di sebelah kanan. Ini adalah teman-teman dari pengabdian yang sekarang mengabdi di Cendekia Magnet School. Tepuk tangan dong buat mereka semua. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman semuanya. Mungkin ini kita akan memulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Alangkah baiknya kita mulai dari sisi sebelah kanan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askal Fatar. Saya alumni Pondok Modern Tazaka, Jawa Tengah, Batang. Saya angkatan ke-10. Terima kasih. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Valerian. Saya berasal dari Pekalongan. Saya lulusan dari Pondok Modern Razaka Bandar Batang. Dan saya alumni ke-10 sekolah. Berarti kalian satu kamar. Satu angkatan. Oh, kira satu kamar. Oke, silakan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabio Alfat, alumni Pondok Modern Salam, angkatan ke-37 Putra, Sukabumi, Jawa Barat. Oke. Silakan. Ini aja ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Himawan Nasbi Erlangga, asal dari Bogor. Saya berasal dari alumnus Pondok Modern Salam, angkatan ke-37 Putra. Syukron. Oke, berarti kalian ini dari 2 pondok yang berbeda. Tazaka dan Asalam. Jawa Tengah tadi ya? Iya. Jawa Tengah. Nah, kalian itu kan sekarang kan mengabdi di Cendekia Magnet School nih. Artinya kan kalian sebelumnya pernah mondok di pesantren masing-masing gitu ya. Mungkin yang namanya pengabdian tuh ya nggak akan jauh beda lah. Ya, setiap pengabdian di pesantren manapun, karena saya juga dulu orang pondok juga. Tahu lah ya kan apa aja yang kita kerjakan selama jadi pengabdian. Cuman karena ini tempat yang berbeda nih, ya. Biasanya kan pengabdian tuh dari santri lulus ngabdi dulu, gitu kan. Nah sekarang kalian, berarti kalian sudah pernah ngabdi sebelumnya? Belum. Oh berarti baru Lulus. Perdana. Oke, berarti baru lulus langsung ngabdinya di tempat. Oke, mungkin tadi kita udah dari kanan, kita coba dari kiri dulu. Dari antum silakan. Tadi siapa namanya? Himawan Hasbi. Hasbi. Antum kan mondok berapa tahun di sana? Pakai mic boleh? Saya mondok 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun nih mondok. Ya, kalau untuk semua nih pertanyaannya. Kalau udah berapa tahun mondok? 6 tahun. 6 tahun juga kan? Udah 6 tahun nih mondok di sana. Kenal sama habit dan lingkungannya, ya. Terus tiba-tiba pas lulus ngabdinya di sini. Apa yang kamu rasakan? Sebenarnya
experience saya sendiri gitu. Iya, iya. Yang awalnya notabene ke pondok modernan di sana, masuk sini tuh agak lebih beda aja. Karena emang di sini mungkin dari umumnya lebih amat sangat dikejar banget gitu di sini. Jadi kayak ngelihat di sini kayak lebih bagus. Kayak dragging ya. Iya, iya, iya. Artinya ada perbedaan ini ya, kultur ya, ketika di modern seperti apa. Ini kan boarding jatuhnya ya, karena kita bukan ma'had gitu kan. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, kalau kamu gimana, Bio? Menurut saya pandangan dari di sini, mengapa saya milih sekolah ini? Karena dari ada kakak kelas saya, alumni angkatan yang kemarin, sebutin kan namanya? Boleh, boleh. Kak Dido sama Kak Satrio, itu abang kelas saya. Saya nanya-nanya ngabdi di mana. Saya kepo gitu. Oh, ICMS di mana gini-gini nanya. Ya udah saya ngontekin ke Kak Dido, minta nomor direkturnya, dikasihlah nomor Pak Wildan. Oke. Dikasih nomor Pak Wildan, Ana ngechat ke Pak Wildan, Assalamualaikum, perkenalkan. Ya, kenalan lah. Terus itu di ACC sama Pak Wildan, katanya ditanya kapan lulus, Ana bilang tanggal 6 Juni, kata Pak Wildan, oh ya udah. Terus Ana ngechat lagi ke Pak Wildan, Ustaz, kalau surat pengabdian itu Ana yang ngasih ke pondok Ana, apa antum yang ngasih ke pondok Ana? Ana sudah kasih ke Ustadz Peri lewat PDF. Terus Ana minta ke Pak Wildan, boleh minta PDF agak Tat? Dikasih lah sama Pak Wildan gitu, Pak Wildan gitu. Nah, tapi gimana ya dengan suasananya, dengan ininya gimana? Tadi kan bilangnya kan, kalau kamu tadi apa tadi bilangnya? Bagus gitu. Kesimpulannya bagus doang gitu. Kalau kamu gimana? Nyaman nggak di sini, nyaman? Nyaman, bersih, dan enak kalau pagi sejuk gitu. Gitu ya. Emang di Sukabumi nggak dingin? Dingin mah dingin, tapi kan Nggak setinggi ini kali. nggak setinggi ini gitu. Oh, jadi lebih dingin di sini Iya, berarti. lebih dingin di sini. Oke, nah sekarang kita bergeser ke sisi sebelah kanan ya teman-teman. Boleh, antum dulu. Sob. Gimana? Pengalaman, perasaan. Perasaan masuk sini tuh ya jujur shock ya. Kok shock? Berarti ini dong, gak dikabarin apa gimana? Enggak. Jadi kayak kaget gitu kayak pas pertama waktu ILC kan. Oke. Kayak pertama kali melihat anak-anaknya tuh kayak orang-orang have semua itu. Orang-orang have. Apa perbedaan yang paling signifikan yang mendasar cara manajemen anak-anaknya apa yang kalau di pondok tuh nih kalau saya sih tinggal ngomong suruh aja orang udah seret gitu. Udah bubar tuh kamar tuh biasanya tuh. Kalau gitu. Tinggal hitung pakai jari orang udah kocar-kacir lah ibarat kata dulu kan kismulamun. Nah, kalau di sini gimana tuh? Kan nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Kalau di sini nggak bisa, jadi kayak harus mengajak dari kamar per kamar. Persuasif ya. Iya. Jadi abang lah di sini. Iya, jadi abang. Oke. Silakan Pak Pendi boleh. Silakan. Pengalaman. Iya, perasaannya selama di sini ya. Lebih ke culture shock sih. Lihat di kamera enggak apa-apa? Lebih ke culture shock. Ya. Shock. Dari sifat-sifat anak-anaknya, terus ke karakteristik guru-guru di sini sama murid-murid di sini juga. Oke. Apa kultur shocknya? Kan kalau pesantren di Jawa itu karena saya dulu mondok di Lampung ya. Di Lampung itu memang kita basicnya itu Jawa. Jadi round di masyarakat, di sosialnya di sekitar pesantren itu Jawa tuh. Jadi saya jago tuh bahasa Jawa sampai sekarang tuh bisa tuh. Dan termasuk kultur-kultur Jawa itu banyak yang paham lah kayak gitu kan. Artinya mondok di Jawa juga nggak akan jauh beda kan. Pasti bahkan lebih kental bahkan kan. Kayak adab sama guru dan sebagainya kayak gitu-gitu. Ada nggak perbedaan mendasar yang sangat-sangat signifikan di situ? Yang paling terlihat tuh adabnya, adab akhlak etika. Adab akhlak etika. Lalu secara bahasa. Cara bahasa. Bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya. Terus
bahasa sehari-hari juga. Jadi di sana ya letak perbedaannya. Oke. Kalian udah berapa lama nih berarti ngabdi di sini tuh mana? 2 minggu lebih. Kurang lebih sebulan. Kurang lebih hampir hampir sebulan ya. Kurang lebih hampir sebulan mengabdi di sini. Oke. Nyaman nggak? Nah, tuh pertanyaan berikutnya tadi kan suasana. Sekarang lebih ke nyaman. Silakan dari Anton dulu. Nyaman nggak? Kalau nyaman sih nyaman secara tempat tinggal gitu, Iya. kamar, Iya. secara fasilitas. Sini masih nyaman daripada di pondok sebelumnya. Karena yang namanya pondok juga ya, walaupun modern ya sama aja di mana-mana. Nyaman. Nyaman. Oke. Antum gimana? Nyaman banget. Dari segi Makanan? apapun, makanan, fasilitas segala macam Oke. oke lah. Oke ya, Antum. Kalau Ana nyaman, Ana anggap kayak di pondok Ana lah. Oke. Di sini kayak di pondok Ana nyaman banget sama fasilitasnya, makanannya, lingkungannya. Apalagi yang paling Ana suka tuh kalau pagi lingkungannya sejuk banget. Oh, lagi-lagi lingkungan. Ini kebetulan dia anggota Greenpeace teman-teman. Pecinta lingkungan. Oke, Antum. Nyaman sekali. Kalau ditanya nyaman atau enggak ya mungkin nyaman banget gitu di sini ya. Dari segi makanannya, mungkin tempat ibadahnya, tempat cara interaksi seseorang, Hai. Tadi. apa namanya? Enggak tahu. Interaksi. Sama di sini gitu. Amat sangat nyaman lah. Oke. Nah, sebelumnya ini masing-masing dari sini lagi, dari Antum lagi nih, dari Antum dulu kan tadi udah nih muter kita. Di sana dulu megang apa pengabdiannya? Di bagian apa? Saya di markas ngejabat sebagai bagian olahraga 2 periode. 1 bagian olahraga periode pertama, kedua bagian toko pelajar, bisa disebut sirkah. Kantin. Oke. Antum? Kalau Ana pribadi, kalau Ana megang pas kelas 5 itu di maskan atau di asrama, itu bagian keamanan. Terus kalau pas di kelas 6-nya, Ana bagian koordinator, urusan kesekretariatan. Oke. 2 periode. 2 periode. Antum? Kalau Ana sendiri dari kelas 5 sampai kelas 6 turun UPPM jadi olahraga. OPPM itu apa OPPM? UPPM itu seperti OSIS tapi Oh, bahasanya organisasi pelajar pondok modern. oke. Antum? Kalau saya dari kelas 4 ke kelas 5 selama 2 tahun menjadi pengurus asrama juga. Itu udah terbiasa mengurus kelas 7 di sini ibaratnya. Di sana kelas 1. Judut biasanya. Judut, ya oke. Nah, itu kan di pondok pesantren masing-masing. Di sini megang apa sekarang? Jadi tupoksinya intinya apa? Yang amanah dikasih sama Pak Wildan apa? Kalau dari Pak Wildan sendiri, saya diamanahkan menjadi wali asrama kelas 7. Jadi sejalan sama ketika saya di pondok, jadi wali asrama juga kelas 7. Oke, jadi nggak terlalu beda lah ya ininya. Karena udah terbiasa megang kelas 7. Antum? Kalau Ana sendiri wali asrama kelas 8. Oke, kelas 8. Udah punya pengalaman lah di sini mereka. Oke. Antum? Kalau Ana menjadi wali asrama anak lama SMA dari kelas 10 sampai kelas 12. Oh, itu sih umurnya sih masih dekat-dekat tuh, jadi hitungannya masih kayak temen sih sebenarnya ya. Nah, Antum? Karena pribadi diamanahin buat ngebimbing kelas 9 di sini. Kelas 9. Kelas 9. Nah, kalian kan udah megang masing-masing nih, ya kan udah megang masing-masing. Kira-kira nih, ya sejauh ini gitu ya, ada nggak anak-anak yang udah nganggap kalian itu kayak ini apa ya, sosok abang lah berarti, bukan orang tua. Kalau orang tua kayaknya masih kemudaan kalian. Nah, yang nganggap jadi kayak sosok abang gitu, yang dikit-dikit curhat ke kalian, dikit-dikit cerita ke kalian gitu. Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Boleh dari Antum lagi.
dibilang ada itu belum, mungkin proses ya. Iya. Namanya kita juga baru datang itu step by step. Step by Tapi step. insya Allah pendekatan kita kepada santri itu amat sangat lah, amat sangat. Oke. Bisa lagi tahap pendekatan untuk ke santri gitu. Oke, tahap pendekatannya kayak gimana deh kalau gitu? Contoh ya kita ngebimbing dia dari segi hal apapun itu, mungkin dari ke masjid, dari baca Qur'annya, dari baca Qur'an, dari yang nyuruh dia tentang hal kebaikan. Mungkin dari situ sedikit demi sedikit akan tertumbuh yang namanya Oke. bisa dianggap kita abang sendiri, step by step. Pernah main bareng nggak sama mereka? Main olahraga. Olahraga, tiap sore berarti Tiap ya? sore. Tiap sore olahraga bareng. Oke, antum sekarang? Kalau anak pribadi itu udah anak anggap bukan abang lagi, kayak udah anak anggap saudara. Wis, luar Dari kelas biasa. 10 sampai kelas 12. Hampir masuk kakak tuh berarti tuh. Soalnya apalagi kalau kelas 12 itu emang beda tipis umurnya, tipis. apalagi beda berapa tahun itu udah anggap saudara lah, bukan teman lagi. Iya. Tapi kan harus tahu batas gitu. Dari kelas 12 ya tahu batas ke kitanya gitu. Kenapa Ana bisa bilang udah kayak saudara? Soalnya alhamdulillah dari awal Ana ngabdi itu emang susah diaturnya. Semenjak pas kemarin kejadian Parapi marah-marah, terus Oke. malamnya anak evaluasi gini-gini. Alhamdulillah udah pada nurut. Di ranah itu untuk mereka harus lebih di reminder terus berarti gitu ya. Harus diingatin lagi setiap harinya. Tapi ada nggak yang akrab? Sama antum? Ada. Nah, akhirnya ranah akrabnya sampai di batas apa tuh? Gimana? Dia akrab sama antum tuh sampai kayak gimana gitu? Kayak gimana ya? Ana pernah bilang ada ke kelas 11. Ente gak apa-apa deket sama anak asalkan tahu batas gitu, tahu tempat, tahu waktu. Jangan sampai setiap hari ente bercandain anak gitu. Ada kelas 11, kelas 10 ada, kelas 12 ada, pokoknya ada, setiap per kelasnya ada. Iya. Main bareng nggak sama mereka? Sering Main apa? main futsal, lari, kemana lari habis sore. Oh, lari bareng. Berarti itu cara pendekatannya kayak gitu. Cara pendekatannya. Oke, nah antum gimana? Sok. Apa tadi? Hitler, makam di mana Hitler? Enggak, itu tadi. Ada nggak yang udah sampai anggap kayak abang kayak gitu deket sama mereka gitu. Apalagi SMP nih. SMP kan ya? Iya. Itu kan memang masa-masa di mana mereka lagi butuh sosok ya untuk dari teman-temannya mereka kayak gitu. Ada nggak kira-kira? Udah ada. Ada. Oke, kayak gimana? Boleh cerita nggak? Kayak gimana? Ya dia sering apa cerita-cerita terus sering bercanda bareng segala macam gitu. Oke. Taraf akrabnya di level apa tuh? Sampai kayak gimana akrabnya sama anak SMP? Ya, kan tadi kan bilang kan bercanda ya kan? Dikat. Iya, nggak apa-apa, ntar kita cut aja. Cuman maksudnya bercandanya itu kayak gimana, ngobrolnya itu seperti apa gitu. Ngobrol tapi seperti teman tapi masih ada batasannya. Oke, pas evaluasi mentoring itu gimana mereka nurutnya kira-kira? Menurut soalnya kan kita memakai pendekatan secara hati ke hati ya. Apa? Hati ke hati. Hati ke hati. Bukan main ke fisik. Itu dia. Oke, antum gimana? Sob. Kelas 7 nih, kelas 7 apalagi anak baru loh itu. Mereka lagi butuh sosok-sosoknya loh itu. Biar mereka betah dan nyaman. Sok gimana antum? Ada nggak udah dekat sama antum? Kalau dikatakan dekat sih semuanya dekat ya. Karena pasti kalau kenapa-napa pasti datangnya kan ke Ana sendiri, ketok pintu gitu. Terus tapi kan ketika Ana mentoring juga Ana mengarahkan buat tahu waktu tahu tempat ketika di asrama, ketika di lapangan, sama ketika di kelas gitu. Jadi memang mereka artinya ini kalau yang saya bisa tangkap adalah semua anak-anak itu dekat dengan kalian. Iya. Tapi bagaimana cara membangun keakraban tapi tidak melewati batas. Intinya gitu ya kurang lebih ya. Sehingga nyaman dapet gitu kan, terus sosok abang juga dapet dan sosok teman juga bisa mereka dapatkan. Nah, kan di sini kan
ya tahu sendiri lah ya, karakter anak-anak kan berbeda nih. Ya saya juga awal-awal masuk sini tuh juga cukup shock juga sebenarnya karena kita punya background pesantren dan punya rekam jejak yang begini nih, gitu kan. Santri-santri itu begini. Sebenarnya kan di sini kan kita kan nggak bisa apple to apple kan dengan pesantren pada umumnya karena which is di sini boarding kayak gitu, ya kan bukan pesantren sehingga memang treatment kita memang agak lebih persuasif. Cuman kira-kira nih dari kalian ilmu apa nih, ilmu senior apa nih yang kalian udah yang udah kalian dapatkan di pesantren sebelumnya, tapi masih bisa relevan untuk dimasukkan lagi ke sini. Nah gitu. Jadi misalnya nih, nah dari antum nih sekarang. Jadi apa nih pengalaman pesantrennya kan udah banyak 6 tahun kan? Iya. Mengurus adik-adik juga termasuk gitu kan. Apa yang masih relevan dari pesantren untuk diadaptasi dengan lingkungan kita yang seperti ini kayak gitu kira-kira ada nggak? Kalau soal itu sih paling kalau untuk kelas 7 ya. Iya. Masih ke adab dan bahasa dulu. Adab dan bahasa. Saya sendiri lebih fokusin ke bahasanya dulu agar lebih sopan gitu. Oke. Iya. Karena beban kita memang di 2 bulan pertama kan anak-anak kan nggak boleh pulang. Iya. Di sana memang kita lagi ngembleng adab-adabnya mereka kayak gitu. Apalagi kan kelas 7 yang baru lulus SD. Jadi terbiasa di lingkungan luar. Tapi ntar tahun kedua bisa agak lebih ringan tuh biasanya. Iya. Nggak tahu nih yang udah megang anak-anak tahun kedua gimana nih? Masalah bahasa nih. Alhamdulillah ada perubahan nggak sih sedikit ya? Sedikit, tapi butuh peningkatan di bahasa Arab sama Inggris. Oh gitu. Enggak maksudnya ini konteksnya dalam bahasa keseharian ya? Bahasa keseharian udah lumayan sopan, udah sopan lah. Iya udah depan gitu ya. Karena memang begitu perubahannya biasanya tahun pertama, apalagi awal masuk ya. Iya. Memang agak sedikit kerja keras di bagian kita ngingetin cara berbicara, cara bersosial dan sebagainya. Tapi nanti biasanya seiring berjalan waktu mereka akan mengerti dengan sendirinya. Gitu. Nah, antum gimana tadi? Soal apa ilmu yang dari pesantren sebelumnya yang akhirnya bisa diterapkan di sini? Jadi kalau di sana tuh kan udah nggak boleh pakai fisik, hukuman segala macam. Bahkan push up nggak boleh. Oke. Jadi kita harus mengingatkan beribu-ribu kali. Iya, memang harus seperti itu ya. Zaman sekarang agak beda dengan zaman saya dulu. Soalnya zaman saya dulu marotan amat. Oke, antum. Kalau anak yang megang kelas 10, kelas 12, alhamdulillah kalau kelas 11, kelas 12 tuh udah meningkat lah bahasa sama adabnya. Tinggal proses kelas 10-nya doang. Apalagi kan kelas 10 SMP-nya ada yang di luar, ada yang lulusan pondok, ada yang lulusan SMP luar. Mungkin apalagi yang SMP luar itu kan pergaulan bebas. Takutnya dibawa dari luar ke sini makin jelek. Anak sama Pak Rapi itu lagi fokusin buat kelas 10 tuh buat berubah dari bahasanya, sikapnya sama adab dan akhlaknya. Oke. Kalau pengalaman saya di pondok, jujur, anak bagian keamanan pas di asrama. Oke. Bagian keamanan, anak juga pernah bilang ke setiap mentoring, buat pribadi anak orang yang nggak suka sama orang yang nggak beradab. Oke. Gitu. Ya kalau kelas 11 dan 12 tuh mereka memang udah terbiasa ya, maksudnya didisiplinkan dan sebagainya. Cuman kalau kelas 10 memang tadi kelas 10, kelas 7 mereka perlu kerja ekstra lah untuk di awal-awal biar mereka terbiasa gitu. Oke, antum. Saya pribadi memegang kelas 9. Iya. Kelas 9. Dan di situ sebelumnya udah ada Pak Rapli. Oke, Rapli. iya. Nah, saya seiring berjalannya waktu, saya lihat anak-anak kan, ternyata bahasanya tuh dalam bahasa Arab kurang gitu. Kurang, dalam bahasanya masih kurang lah, bisa dibilang kurang. Saya berbicara lah ke Ustadz Rapi. Apa emang gini kan, soalnya saya baru masuk gitu ya, belum tahu, jadi kita adaptasi buat ngobrol dulu ke Ustadz Rapli. Oh ternyata emang anak-anak rada kurang di tingkat bahasa Arab gitu. Terus seiring berjalannya waktu kita alhamdulillah lah makin kesini anak-anak udah mulai bisa lah buat ngomong bahasa Arab walaupun itu step by step lagi gitu. Oke. Nah ini menarik nih, kita agak sedikit bergeser mengenai bahasa Arab. Dari tadi kan kita sempat berbicara akhirnya ngomongin bahasa nih ya, tentang lughatul arabiyahnya. Nah gimana cara kalian melatih anak-anak agar
berbahasa Arabnya atau bermuhadatsahnya itu bagus gitu dan meningkat. Silakan. Sebenarnya metode di sini tuh amat beda gitu sama metode di pondok saya. Ya, saya tahu metodenya kayak gimana. Metode Umumnya begitu Alugot emang. tuh, metode pondok saya kan Alugot tuh Tajul Mahat gitu. Iya, iya. Jadi kita mencoba lah. Kita ini berempat sama semua dari pondok yang sama, dari kurikulum yang sama, dari cara belajar yang sama. Kita mencoba untuk membawa sistem ke pondok modernan kita itu dibawa ke sini walaupun itu sedikit demi sedikit. Oke. Hal contoh ya mungkin di jalan ketemu orang ngomong bahasa Indonesia itu kita hukum gitu. Oke. Kalau memang sebelumnya belum dihukum. Jadi hal sekecil apapun akan kita tegur gitu. Itu cara kita ngebawa bahasanya lebih bisa ada gitu. Oke, artinya untuk mendisiplinkan kita perlu adanya trigger ya. Kenapa mereka harus terbiasa menggunakan bahasa Arab, apalagi kan memang salah satu keunggulan kita juga yang sedang kita upayakan bukan cuma bahasa Inggrisnya doang nih, TOEFL, tapi kan ada TOEFL-nya juga nih yang harus mereka upayakan kalau bisa naik, dan salah satunya memang harus didisiplinkan. Cuman memang untuk pendisiplinannya sedikit berbeda dibandingkan dengan pesantren modern atau di tempat-tempat biasanya di mahat-mahat yang ada jasusnya biasanya kan, yang ada mata-mata, buat yang nggak tahu di rumah ada mata-mata ya. Orang-orang yang mulutnya ember yang tiba-tiba dipanggil aja kita kan karena nggak berbahasa Arab biasanya gitu. Mungkin akan dapat hukuman kalau di pesantren biasanya itu cukup tegas dan cukup keras. Nah biasanya kalau di sini itu punishment yang kita berikan itu based on point, yang mana poinnya nanti akan diakumulasikan, biasanya gitu kan, akan diakumulasikan. Lalu nanti itu jadi punishment di akhir ketika misalnya poinnya sudah penuh. Biasanya hukumannya juga, ayah bunda nggak perlu khawatir. Bisa jadi kayak membangunkan temannya tahajud, misalnya salah satunya seperti itu. Jadi hukumannya itu kalau mungkin kalian ini ya, jadi kita di sini nggak ada yang dibotak, nggak ada yang dijemur, nggak ada yang disuruh push up gitu kan. Karena memang bentuk setiap konsekuensi yang kita tanamkan kepada anak-anak itu lebih kepada punishment yang sifatnya edukatif. Jadi ayah bunda nggak perlu khawatir. Oke, kita lanjut. Antum. Kalau anak pribadi, kalau buat ngebawa bahasa itu dari kita-kitanya dulu, baru yang dari bawahnya. Kenapa anak bilang kayak gini? Soalnya mungkin yang di atas, misalnya anak ngomong sama antum ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Arab. Terus yang lain ngedenger kalau kita ngomong bahasa Arab, kalau dia ngomong bahasa Indonesia ke kita bakal malu. Bakal masih Ustaz juga ngomong bahasa Arab, masa ada ngomong bahasa Indonesia gitu. Nah juga pas kemarin ngegerakin disiplin bahasa, pas kemarin ngomong ke depan anak-anak pas di masjid, antum kalau mau bisa bahasa harus bisa baca Al-Quran dulu, Al-Quran dulu. Antum kalau gak mau bisa bahasa Arab, antum nggak usah belajar Al-Quran gitu. Soalnya kemarin anak dipanggil sama guru, ada di sini dipanggil ke belakang, ditanya-tanya gimana ke depannya anak-anak udah pada bisa bahasa belum. Kalau menurut saya Pak, kalau bahasa makin nurun, belum menaik. Terus Pak gurunya itu ngasih saran, kalau pengen bisa bahasa harus bisa baca Al-Quran dulu. Soalnya bahasa Arab itu bahasa Al-Quran juga. Betul, sepakat. Makanya kalau anak-anak atau anggota-anggota yang di sini pada mau bisa bahasa itu dari atasannya dulu baru ke bawahnya. Gitu. Kalau pandangan anak kayak gitu ya. Soalnya anak kalau setiap ngomong sama Ustadz, kalau depan anak-anak pasti anak ngomong bahasa Arab. Soalnya kalau anak ngomong bahasa Indonesia depan anak-anak, terus anak ngomong ke Ustadz, terus anak ngikop yang ngomong bahasa Indonesia sama anak bakal malu. Iya loh. Iya gitu. Masa dibilang, Ustadz aja ngomong bahasa Indonesia. Gimana sih? Masa nyuruh saya pakai bahasa Arab? Nggak relate. Makanya proses peningkatan bahasa di sini tuh dari atasannya dulu, dari pengabdian ke asatid yang lain, ke guru-guru yang lain pakai bahasa Arab, dan yang bawahnya bakal ngikutin nanti yang di atasannya gitu. Iya. Memang guru itu digugu dan ditiru kan. Jadi kita memang harus jadi contoh buat mereka biar mereka tahu,
Berarti kalau ngomong sama Kak ini harus pakai bahasa Arab ya, minimal bahasa Arab campur lah, seenggaknya gitu kan diupayakan. Kalau ngomong bahasa Arab juga anak sama anggota. Nah juga sering ngomong bahasa Arab sama anggota. Anggota juga gak ngerti bahasa Indonesianya. Jadinya anak ngomong bahasa Arab, anak juga harus nge-translate juga. Oke, iya. Nggak apa-apa. Itu bagian dari pembiasaan seperti itu. Oke, Antum, silakan. Kalau anak sendiri punya rencana untuk ke bahasa ya. Jadi kalau ada anggota yang ketahuan bahasa, kita hukumannya mencari mufradat yang belum tahu. Oke. Mencari mufradat terus disuruh ngapalin, terus takdim ke kita. Itu bagus tuh kayak gitu tuh, menarik tuh. Jadi mereka juga akhirnya ke-trigger untuk menambah. Iya. Menambah, benar. Itu menarik. Oke, Antum? Kalau secara bahasa, kalau saya sendiri kan masih fokusnya ke kelas 7. Iya. Kalau saya sendiri lebih fokusnya ke sehari-hari. Jadi ketika mau makan gitu nanti saya mau bahasa Arab dulu, nanti baru translatein gitu. Kalau semisal ada yang sore-sore gitu melamun, gak olahraga gitu, biasanya saya ajak buat tanya-tanya bahasa Arabnya ini apa gitu. Oh. Yang dasar-dasar dulu baru nanti. Iya. Jadi pendekatannya ini kalau Anda lihat beragam sih ya, beragam. Mulai dari sistemnya, terus tadi Antum apa tadi barusan tadi tuh? Dari atasannya. Dari atasannya. Kalau Antum coba bangun apa tadi konsekuensi gitu kan, kalau Antum lewat keseharian. Luar biasa. Artinya kalau komitmen teman-teman dari pengabdian kita apresiasi, ini luar biasa ya, semangat kalian dalam mendidik adik-adiknya di sini untuk lebih disiplin lagi adabnya, waktunya, bahasanya, terutama bahasa Arabnya biar lebih bagus lagi, biar bisa bersaing dengan teman-teman dari pesantren-pesantren modern gitu kan, Lughatul Arabiyahnya. Ya, semoga semua ini dapat dimengerti oleh ayah bunda di rumah yang lagi nyari sekolah juga, bahwasannya ini salah satu langkah sekolah kami untuk meningkatkan program kebahasaan khususnya bahasa Arab dan Inggris kayak gitu. Jadi teman-teman pengabdian di sini itu ikut turut membantu ya dari Asalam dan dari Tazaka. Teman-teman dari pesantren ini, kedua pesantren itu membantu asatid, ustadz-ustazah di sini untuk meningkatkan potensi anak-anak dalam berbahasa Arab terutama ya, salah satunya itu. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua ya atas waktunya ngobrol di sini. Ya semoga ini bisa jadi informasi yang bisa dipertimbangkan untuk orang tua yang sedang mencari sekolah boarding dengan vibes yang pesantren mungkin ya, karena kan kita ini boarding nih, tapi vibes keasramaannya itu balance lah, bisa dibilang sangat-sangat pesantren kalau saya bisa lihat nih ya. Nah, semoga ini bisa jadi pertimbangan buat orang tua di rumah yang sedang mencari sekolah. Terima kasih buat kalian semua sekali lagi sudah sharing-sharing bareng sama kita di sini di Ruang BK. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.